Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Dzat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita bisa bermuajah kembali untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya dan keistiqomahnya kepada kita semua, sehingga dimudahkan untuk memahami bahasa Arab ini yang merupakan bahasa yang tidak terpisahkan dari bahasa dari Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, semoga dengan kita istiqomah mengikuti beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sebelum nanti kita mengulang materi yang sudah kita bahas, kita akan coba dulu tes, ya. Nah, ini ada yang paling rajin, ini ada Pak Deden. Perwakilan Pak Deden diwakili nih, dibaca ini Pak Deden sampai dengan ini aja deh. Mm-mm. Langsung dimasukkan. Ya. Nah, kenapa ini tidak? Nah, benar kan? Oke, ulangi lagi, berarti ini udah benar kan? Kenapa ini bacaku? Nah, isim di awal kalimat. Disebutnya istilahnya apa? Mub Mubtada. Nah, ini matematika. Kemudian ini kenapa dibaca du? Ya, naat, ya. Karena dia sama. Ini ada alif lam, dia alif lam. Itu sederhananya begitu. Jadi ini sudah benar. Ulangi lagi. Watorikul. Oke, udah lulus tuh kan sampai situ. Kemudian, bukan A, ini apa nih? Ini ingat. Dia ini masuk kategori huruf. Ya, jer. Berarti dibacanya apa? Berarti li dia. Litag. Nah, ini litag yi. Maka tinggal itu ya. Ke sini aja, mat tinggal dia. Tinggal li. Berarti ini li. Ya, terus? Nah, lita giril mapahimu. Hmm? Kalau ini lita giril kenapa? Terus ini? Kalau naat, ini ada alif lam nggak di sini? Ini ada alif lam nggak? Tidak ada. Berarti bukan naat ya. Ya, lita giril. Oke, nah saya coba jelaskan ini sekarang ya. Karena sekarang yang hadir pada Den, jadi kita jelaskan ini. Ini yang pertama ini udah benar, ditagiri itu udah benar. Nah, ini disebutnya tetap dibacanya dia litag mafahimi tetap. Litagiril mafahimi. Nah, cuman
alasannya kenapa dibaca mi bukan at ya, tapi dia masuk mudhof ilaih, idofah, gabungan atau kata majemuk. Nah, jadi rumus yang kedua ya, eh, ketika ada nakiroh, ingat nakiroh? Nakiroh itu yang tidak ada alif alif lam. Bertemu setelahnya ada alif lam. Maka dimungkinkan ini disebutnya idopah atau kata majemuk. Ya, ini penjelasannya. Jadi ini penjelasan umum ya, meskipun nanti secara detail kita akan ada pembahasan yang tambahannya. Tapi untuk sementara ini, jadi untuk menentukan nanti itu, ketika ada nakiro, nakiro itu ini ya, masih ingat nakiro? Nah, kemudian setelahnya ma'rifah, maka ini ada kemungkinan besar isim bertemu dengan isim, itu namanya idopah atau kata majemuk. Ya ingat, kata majemuk itu setiap kata kedua di kata majemuk maka dia harokatnya apa Paden? Majrur atau kasroh dia. Maka ini litaghyiril mafahimi. Alasannya apa? Karena dia itu idofah istilahnya itu. Ya, jadi mudhof ilaih namanya. Jadi ini disebut dengan mudhof, ini disebut dengan mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih lah begitu bahasanya. Ini kata majemuk. Jadi litaghyiril mafahimi. Ini kan tadi udah paham ya kenapa ini kan karena sama. Nah, sekarang ketika nakiro setelahnya ada makrifat, nah ada kemungkinan besarnya dia itu gabungan dari dua atau disebut dengan kata majemuk. Maka ketika ini kata majemuk berarti kata yang keduanya dia apa? Dikasrohkan. Jadi kalau ini tagiri, kalau kata pertamanya tergantung karena ini tagiri karena ada li huruf jar. Di tagiri mafahimi, nah dia sebagai eh, kata yang kedua. Jadi tagiril mafahimi. Ya. Jadi watorikul wahidu watorikul wahidu litagiril mafahimi. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini Pak Den, wa ijadu. Nah, kenapa dibaca ijadu? Oke. Ya ini ya apa namanya? eh Kalau fiil mudore itu, bentar, biasanya harokat pertamanya itu fathah atau domah ya, ya yu gitu fiil mudore itu. Nah ini ini tetap isim bukan fiil. Ya, jadi ingat fiil mudore itu harokat pertamanya ya atau yu, fathah atau lemah. Kalau i, nah itu jarang ya ada i, sehingga ini disebutnya dikatakan dia tetap isim namanya. Cara bacanya benar tadi du. Ya, kenapa? Karena dia setelah huwa itu rata-rata du. Setelah itu huwa ijadun, asalnya huwa ijadun. Ya, huwa ijadun asalnya itu. Tapi karena dia ada bertemu dengan ini, ya, huwa ijadul apa ini? Fik apa ini? Fikri. Kenapa Fikri? Ya, ini isim. Isim, ini juga isim. Jadi ini apa? Kenapa ri? Sama seperti ini tadi. Sama seperti ini. Apa? Tadi? Ya, kata majemuk. Jadi ini sebutnya idofah. Huwa ijadul fikri. Nah, begitu. Huwa ijadul fikri. Ya, huwa ijadul fikri. Nah, ini untuk menyederhanakan mah eh, setiap kata huwa dia itu domah ijadu. Huwa Ahmadu. Ya, huwa ijadul fikri.
Ya. Jadi ini sama ya dengan ini. Tagiri mafahimi ini juga sama. Ijadul fikri. Isim bertemu dengan isim. Satu nakiroh, satu makrifah. Begitu. Ya. Kemudian ini dibaca. Hayati, Terus hayati, langsung. dan ya, Ah, Hayatid masuk. hayati, dan Apa ini? Itu. itu nih Dunia ini mabni ya. dunia Anil hayati dunia. dunia Kenapa ini dibaca hayati? ada Karena ada jer. Anil hayati dunia. Ini atau sih hatta. kata tua kawan Ya, hatta tuja. oh ya Heeh. udah dulu Nah, karena ada hatta, maka dia jadi tuja, tujada. Ya, karena ada oh ta. Jadinya ini tak ingat ingat ta ini salah satu huruf nasab. Hatta tujada. Kalau tidak ada hatanya dia tujadu. Ya, tujada, tujadu. Ini terus udah dulu jiwa ya biwasito. kopi Ya, kenapa dibaca ti? Kenapa dibaca ti? Ada ya, ada huruf jar bi kan? Nah, ini harus konsentrasi karena dia ada bi. Biwasitoti. Nah, begitu. Kalau hi-nya apa? Hi-nya isim dom, isim domir. Maka dia kenapa dibaca hi? Karena mengikuti ti, hi. Kalau dibaca ta, jadi hu, ya tahu. Atau hu, kalau itu jadi hi. Biwasitoti, hi. Begitu ya. Nah, biwasitotihil mafa. Nah, ini khusus ya penjelasannya ini beda. Ya, harusnya memang betul. Ya, kalau penjelasan tadi ini mapahimi, tapi ini bacanya mapahimu. Ini beda penjelasannya. Ya, biwasitotihil mafahimu. Dia sebagai naibul fa'il nanti. Belum. Nah, biwasitotihil mafahimu. Ini apa nih, Pak Den? Mafahimu sohi, sohiha. Kenapa ti? Ngikuti mana? Ini kan mapahimu. oh betul Berarti sohiha. Iya betul. Sohihatu. Ya, ya. Anha. Mafahimus sohihatu anha. Siap. Yuk, Mat. Siap. Ya, mafahimu sohihatu anha. Ya, itu. Nah, itu cara bacanya begitu. Berarti kan ini kan di sini ya, Pak Deden sampai dengan sini kan sudah ada beberapa kata yang sudah paham kan? Yang mau dengar lagi Pak Den? Yang bener atau ini? Nah, ulangi lagi. Wakoliku kul wajidu kerja datang diri Bukanlah huruf jar. kita diri mafahimi wa jadul ikri an hayati dunia Nah, ini jadi anil ya. anil hayati dunia hatta tujada jual sikopi ini al mafahimi asofi satu Terus anha anha. Oke. Ya. Nah, kemudian dia masuk kalimat baru. Coba satu kalimat lagi Pak Den. Ini juga bisa langsung. walaupun Heeh. hanya di hasil dia Heeh.
Ya tanda. Ya tarok. Oh ya taruh gazu. Heeh. Tak Tarok azan. Tak kuzan. ada. Tarok kuzan. Kalau hujan. Ini teh ininya salah. ah, tarok hujan ya. La ya tarok kazu tarok kuzan. Kemudian muntijan sama. Tidak. Muntijan ila terus ayu sama dengan tadi. Ayu ja. Jagu. Kenapa du? Ingat ini ada an sama dengan huruf hatta. Berarti an yu jada. Ya, an yu jadal. Oke. Ini isim atau fiil? Yuja fiil. Nah, berarti biasanya kalau setelah fiil itu ada yang namanya fa'il. Ayu jadal ini berarti dia sebagai pelaku. Ayu jadal fikru. Oke, tambahan penjelasan ya. Ini kan kalau dilihat ini nakiroh ma'rifah nih. Eh? Sederhananya, singkatnya, kalau nakiroh itu tidak ada alif lam. Kayak misalkan gini, ini eh ini nakiroh kan, ijadu. Kemudian eh ini juga nakiroh, tagiri, ini tagiri. Ini isim semua, isim, tidak ada alif lam. Setelahnya ada nakiroh, maka dia kemungkinannya idofah atau kata majemuk. Sehingga kata yang keduanya kasroh. Tapi ketika ini juga tidak ada alif lam. Tapi ini bukan isim, tapi dia fiil. Kalau ini isim, ya isim, isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifah. Ini isim nakiroh bertemu dengan isim ma'rifah. Ini ini bukan isim, setelahnya isim ma'rifah. Begitu. Maka tidak bisa ini jadi gabungan kata majemuk. Kenapa? Karena salah satunya adalah fiil. Kata majemuk itu isim dengan isim. Nah, sementara ini fiil dengan isim. Nah, kalau fiil dengan isim biasanya gabungannya antara perbuatan dan pelaku. Antara fiil dan fa'il. Ya. Ini sebagai perbuatannya, ini yang melakukannya. Nah, nama lain dari perbuatan itu subjek atau fa'il. Setiap fa'il dalam pembahasan sebelumnya, setiap fa'il itu harokatnya apa? Marfu dia itu doma. Sehingga ayu jadal fikru begitu. Ya, ayu jadal fikru karena dia sebagai eh, apa namanya sebagai fa'il atau yang melakukan gitu. Di ayu jadal fikru. Ya, sekali lagi ketika pasangannya fiil bertemu dengan isim ma'rifah seperti ini, maka dia kemungkinan besarnya sebagai pekerja ya dan sebagai perbuatan dan yang melakukannya. Yujada perbuatannya, fikru pelakunya. Nah, sehingga ayyujada, kenapa dia ayyujada? Karena ada an. Fikru, kenapa fikru? Karena dia sebagai fa'il gitu. Ya, fa'il. Ya. Jadi ila ba'da ayyujadal fikru. Ya, kemudian ini lanjut ada anil terus terus oke, ini udah benar semua. Kenapa dibaca ani? Ani? Ini dibaca ani lagi? Ini dibaca ani lagi.
atof ini ada huruf atof. Naat semua sama ya. Naat, 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 naat. Karena ini sama. Nah, ini udah bagus. Oke, masih Paden. Terus Paden baca. Wa amma qabla qabla Mm-mm. hayat. Apa nih? Qabla Hayati hayat tuh. hayat. Kamu itu Oke, saya ini apa? Bantu Pak Haji tadi boleh. Hayati hayat tuh ini. Apa Pak di ini kita bertahap. Sebenarnya udah sampai materi. Jadi memang harus berulang-ulang. Ah, Qobla ya. Nah, qobla itu apa qobla? Kita harus tahu dulu qobla. Sebenarnya kalau kita ini tetap ini nakiroh kan? Ini ma'rifah. Berarti dia apa? Sama seperti ini. Tagiril mafahim. Ijadul fikri. Berarti ini sama. Qoblal al-haya. Ini tadi apa bacanya? Ijadul fikri. fikri. Sama ini juga kan? Jadi qoblal hayati. Ya, sebenarnya kalau kita melihat sama kesamaan dengan ini, ya, yang satu tidak ada alif lam, yang satu ada alif lam, maka kemungkinan idopah begitu. Ini juga sama, yang satu tidak ada alif lam, ini ada alif lam, maka kemungkinan idopah. Dan ini bukan fiil, ini juga ini fiil bukan nih qobla, bukan. Berarti ini tidak ada alif lam, ini ada alif lam, berarti sama rumusnya seperti ini. Berarti apa? Qoblal hayati, ya. Nah, hanya di sini ada penjelasan tambahan. Qobla, ingat ada qobla, ada ba'da, itu masuk disebutnya dorob. Ada dorob makan, ada dorob zaman. Ya, qobla itu dorob. Nah, setiap dorob itu kata setelahnya, setiap dorob, kemudian kata setelahnya isim, maka dia seperti ini. Gabungan kata, atau disebut dengan kata majemuk, setiap dorob itu. Jadi qoblal hayati ini sama seperti ini. Fikri dia sebagai mudof ilaih atau idofah bahasanya. Ya, jadi alasannya adalah idofah. Jadi wa amma qoblal hayati idofah sama. Ya, sama seperti yang ini. Oke, ya. Hayatid terus dunia ini memang mabni ya. Jadi ketika ini cara bacanya pasti dia akan tidak mungkin dibaca dunyi dia kan. Jadi kalau seperti ini ya, dia ada alifnya, tidak mungkin dibaca yu atau yi. Kenapa? Karena ada alif dia. Pasti dibacanya dia ya begitu. Ya, ingat ya, yang kayak gini pasti dibacanya ini pada ya. Jangan bingung ini yang kayak gini bacanya. Langsung aja ini. Kalau tidak ya, tapi pasti yan begitu antara tanwin dan ini. Ini tanwin bukan? Kenapa? Kenapa agak dunyan? Masih ingat nggak rumusnya? Tanwin itu tidak boleh bertemu dengan alif lam. Kalau ada alif lam tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lam boleh tanwin begitu. Sehingga ini pasti ini dun ya begitu, bukan yan. Terus Maden. Wa amma ba'daha. Oke, bagus. Terus. Wa au qatiha. Oke, kenapa dibaca ti ini? Au Huruf jar. Mantap, Maden. Terus, wa'an ala qatiha. Terus, qabliha. ya. Qabliha. Nah, kenapa dibaca qobla, qobli? Oke. Kenapa dibaca li?
Nah, ini sama dengan ini, cuma dia gabung dengan ini. Nih, apa yang dibacanya? Qobla. Nah, ini juga sama qabla. Karena sebelumnya tidak ada huruf jar kan? Berarti dia tetap dibacanya ya, karena ini H itu domir kan ya. Berarti biar berarti apa? Bima qob Qobla. qoblaha. Kemudian Wa ma ba'daha. wama ba'daha. Coba. Aha. Kalau ba'di kan harus ada huruf jarnya nanti. Ya, wama ba'daha. Oke. Nah, oke, lanjut Pak Den. Sekarang latihan aja Pak Den sendiri saja. Ngomong yang lain nggak ada gitu. Oke, ya. Ba'daha. Nah, ini ya pasti dia itu ya jawab jar. Bi ya, Oh, hamzah itu jadi. hamzah kecil nih. Ini oh. Heeh. Ini dokter fikri. Hmm? Pik. Fikri. Huruf terakhirnya tak. Fikri. Ya, fikro. Ya, Fikri. Hayat. Hayat. fikrotil kuliah. Kuliah. Ya, koliyati kuliyata. Fikrotil. Fikri. Kuliah. Hmm? Oke, Pak Haji bantu ini apa? Dan itu nanti lanjut lagi. Ini kan coba dari sini. To il. Kenapa ini i? Ada huruf jar. Nah, ini kan to il. Ini kenapa dibaca ti lagi tadi? Apa namanya? Bukan. Kalau naat kan ini beda ini dengan ini. Fikroti. Waduh, iya, iya. Apa? Iya, makna kira bertemu marifat. Berarti ido, idofah. Sama seperti tadi ini. Ijadul fikri, tagiril mafahimi, qoblal hayati. Sama. Berarti ini juga sama. Jadi sebenarnya ini sama-sama semua. Bi'itoil berarti ini juga sama. Kenapa? Karena dia sebagai idofah atau kata majemuk. Ingat ini nakiro, ini ma'rifah. Bi'itoil fikrotil. Nah sekarang ini kenapa dibaca kuliati? Ah, baru itu naat namanya, mengikuti ini. Naat, ya. Sama kan, ini ada alif lamnya, ini juga ada alif lamnya. Maka wadzalika bi'ita'il fikratil kuliyati. Ya, jadi sekarang itu kita sedang membahas ilmu nahu ya. Ingat ilmu nahu itu menentukan harokat terakhirnya. Kalau kenapa dibaca kuliah fikro, nah ini nanti ilmu sorof gitu. Jadi bi'il fikrotil kuliyati. Ya, jadi wadzalika. Ya. Ini kenapa pada ini tadi dibaca dzalika? Ya, tetap dia sebagai apa sebagai isim isyarat. Dzalika ini ya. Dzalikal kitabu ini kitab, gitu kan? Dzalika yang sama. Nah, dzalika ini tetap. Wadzalika bi'il fikrotil kuliyati. Terus amma terus waro'a. Kenapa dibaca waro'a ini? Padahal bisa baca waro'a nih. Hebat sih bisa baca waro'a ini. Atau nggak tahu nggak sengaja nggak. Saya itu jadi waro. Padahal dia bisa langsung baca waro'a. Ya, jadi waro'a ini sama dengan kobla. Dia zorob ya. Waro'a ini kalau ada kobla, ada ba'da. Jadi dia itu mansub. Tetap ya. Waro'a ada di zorob. Begitu. Masuk ke zorof makan atau zorof makan. Jadi amma waro'a. Ada kawan ada. Nah, ini apa nih Pak Del? Ya, silakan ya. Hadal kauna kauni kaunu. Zalikal kitabu.
Hadzal kitabu. Berarti ini juga apa? Hada kaunu. Nah, gitu. Hadzal kaunu. Jadi, Wal insanu. wajib sudah bisa baca. Jadi ini hada. Nah ini berarti yang jadi kuncinya di sini. Kenapa kaunu? Ya. Nah, sederhananya setiap kata setelah eh, apa namanya kata tunjuk ini kan ada ya ada hada, ada zalika gitu. Kayak misalkan yang tadi ini di atas ini yang hmm, mana tadi huwa. Nah ini huwa ijadu juga sama ya. Setelah kata huwa pasti dia domah. Ini juga sama. Jadi hadzal kaunu ya. Terus wal insanu wal hayatu. Jadi sama-sama insan hayat. Di sini tadi dibaca hayati, di sini dibaca hayatu karena beda kedudukannya. Nah, kenapa ini dibaca insanu Pak Haji? Ya mengikuti karena dia ada huruf waw atof ya wal insanu. Jadi yang tanda dia mengikutinya karena ada huruf wa ya waw atof ya. Oke, sampai situ. Ini lian baca pada lian naha langsung ke sini lian nahal qaidat langsung kan Yaitu yaitu sampai ya sampai. ini khususnya tuh benar ya. Tubna alaiha Oke terus jami al jami al jamiul jami afkari afkari anil anil hayati ya ini ada beberapa ini ya untuk kalimat ini ada beberapa penjelasan nanti kita akan khusus untuk ini nanti ya belum saya jelaskan oke sekarang kita nambahkan penjelasan perbedaan yang ke atas. Itu prakteknya sudah ya. Penting tergambar lah beberapa. Sudah 70% padahal ini sudah bisa baca. Yang barusan. Oke. Bentar ini belum dimasukin. Ah, ya Allah. Nah, saya ingin menguatkan kembali terkait dengan istilah ma'rifat nakiroh. Ini sangat penting ya. Halaman halaman apa Den? Nah, ini halaman 8 kan ya. Ada nomor 7-nya nakiroh. Halaman 2 ya. Nah, ini harus di luar kepala ini. Nakiroh ma'rifah ini. Jadi, nakiroh itu dan ma'rifah itu isim ya. Jadi bukan fiil nanti itu pembahasannya itu. Jadi
Nakiro itu isim. Jadi apa? Nakiro ialah kata benda atau isim ya, kata benda itu. Di nakiro itu adalah isim ya atau kata benda yang belum jelas peruntukannya. Itu secara maknanya ya. Tapi untuk kasarnya karena kita belum tahu maknanya, maka kita lihat cirinya. Jadi yang pertama itu kita pahami ada cirinya dulu. Jadi ciri nakiro itu tidak dimasuki alif lam. Artinya tidak ada alif lam di sini. Ya, kan ini nggak ada alif lam semua kan ya? Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ini jadi kalau ini kan baitun, ini baitani, ini buyutun. Artinya baitun sebuah rumah, baitani dua buah rumah, buyutun rumah-rumah. Ini secara maknanya dia belum jelas rumahnya rumah siapa, rumahnya ada di mana gitu. Rumahnya yang mana nggak tahu kan. Cuman sebuah rumah saja kan. Begitu. Ya. Bentar ini pecah. Itu ini suruh merintahnya. Oh, really? Kalau nggak bilang Gana belum? Kalau mereka mana tuh? Tadi Evan biasanya dia tadi beli sudah kata kopi. Dan sehingga di rumah itu bisa mana? Ini itu kontrak mana? Kalau dia bos nggak ada jadi. Terus dia Jadi satu-satu teorinya kita hafalkan ya. Minimal Padan sekarang eh, mengakar ya pemahaman nakiroh sama makrifah. Ya ini kan secara cirinya nakiroh itu tidak ada alif lam. Begitu itu nakiroh begitu. Ya itu secara umum nakiroh. Ya itu yang pertama ya nakiroh itu. Nah yang kedua adalah makrifah. Kalau makrifah itu ialah kata benda atau isim ya yang sudah jelas peruntukannya. Ya, sudah jelas peruntukannya. Ya. Yang pertama eh isim domir atau kata ganti. Ini kan kata isim domir itu semua sudah jelas. Huwa itu kan sudah jelas. Dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Jadi semua isim domir itu masuk kategori makrifah. Jadi meskipun tidak ada alif lam, ya ini ya rinciannya gitu penjelasannya. Meskipun tidak ada alif lam, tapi ketika isim domir, maka tetap dia masuk kategori ma'rifah. Begitu. Itu satu ya. Yang kedua, isim alam. Nah, jadi isim alam itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya nama orang atau nama tempat. Jadi isim alam. Apa isim alam ya? Ya nama orang dan nama tempat. Ya. Ini Mahmudun. Ini nama orang. Ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Harusnya dia itu nakiroh kan? Tapi karena dia sebagai nama orang, maka asupnya adalah ma'rifah. Karena sudah jelas kan? Mahmudun, si Mahmud. Ya. Atau Jakarta. Ini ada alif lam tidak? Tidak ada. Harusnya dia nakiro. Tapi karena dia sebagai nama tempat, maka dia menjadi ma'rifah. Ya. Kemudian yang kedua,
Yang ke berikutnya adalah isim isyarat, kata tunjuk. Hada, hadihi, ini, ya, itu tilka ya. Ini hada ini. Jadi ini juga sama. Hada hadihi itu masuk kategori ma'rifah. Dia bukan nakirah walaupun tidak ada alif lam. Ya. Nah, kemudian isi mausul alladzi. Jadi setiap alladzi ini kan sudah jelas kan karena ada alif lam juga ini kan ya. Dia dibantu karena dia ada alif lam. Nah, pasti dia ma'rifah. Ya. Jadi ma'rifah. Nah, terus yang berikutnya kata benda yang dimasuk alif lam. Nah, ini jelas. Al masjidu. Maka ini ma'rifah. Maka ketika ada al masjidu, ini kalimatnya belum sempurna, harus ditambahkan. Karena terjemahnya masjid itu atau masjid ini. Tapi kalau tidak ada alif lamnya, dia jadi masjidun, jadi sebuah masjid. Gitu. Ya, ini dia sebagai isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Ya, yang berikutnya idofah atau kata majemuk. Nah, ini setiap kata majemuk atau idofah, dia itu masuk isi ma'rifah. Coba Paden. Maf, miftahun, miftahu ini ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Harusnya dia apa? Nakiroh ya. Tapi karena dia sebagai kata majemuk nggak gabung ke sini, maka dia itu jadi apa? Jadi ma, jadi ma'rifah. Ya. Kalau ini kan sudah jelas kan ada alif lamnya. Kalau miftahunnya kan nggak ada alif lamnya. Tapi dia tetap kategorinya disebutnya isi ma'rifah. Kenapa? Karena dia itu disandarkan kepada albab karena dia sebagai idopah atau kata majemuk begitu. Nah, terus yang masuk idopah itu adalah isi munada ini. Ya, ya. Ketika ada alif kata diawali ya, maka kata tersebut dia sebagai idopah. Nah, jadi secara umum perbedaan antara nakiroh sama ma'rifah, kalau nakiroh itu ada alif lamnya, kalau ma'rifah itu tidak ada alif lamnya. Tapi ada beberapa yang tidak ada alif lam masuk nakiro. Yang ini tadi, ya, yang ini, ya. Tapi minimal kita paham dulu secara umum. Ketika tidak ada alif lam berarti nakiro. Ada alif lam itu ma'rifah, begitu istilahnya. Ya. Nah, ini penjelasan tambahannya. Oke, barangkali sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya, kalau ada yang tanyakan seperti bisa silakan bisa japri atau diskusi apa di grup. Yang pasti insya Allah sebenarnya bahasa Arab ini mudah. Tinggal kitanya mau saja dan rajin. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.